Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas suatu berita yang begitu hangat belakangan ini, yaitu masalah kejadian ataupun musibah kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat, yang mana kebakaran banyak memunculkan kontroversi, memunculkan spekulasi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat dunia hari ini. Dan ada yang mengatakan ini ada campur tangan manusia, ada yang mengatakan ini karma atau hukuman dari Allah, bahkan ada yang mengatakan ini adalah strategi dari Amerika sendiri yang ingin mereka membangun ulang kota Los Angeles menjadi lebih baik lagi. Jadi begitu liar spekulasi ini. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas permasalahan ini atau musibah ini tentu dari kacamata Islam. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di hadapan kita, yaitu salah seorang guru kita bersama, yaitu Ustaz Dr. Fahmi Sofyan MA, yang mana beliau adalah ahli tafsir. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas masalah bagaimana sebenarnya kita seorang muslim menyikapi tentang musibah yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Baik, di hadapan kita, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah Ustaz, kita ke depan mencoba untuk sedikit membahas masalah musibah yang terjadi di Los Angeles, karena ini hari ini memang masyarakat dibuat bimbang, musibah ini apakah betul-betul terjadi karena ulah manusia, atau memang ada suatu strategi perencanaan yang luar biasa dari manusia yang ingin membuat isu atau bagaimana gitu. Tapi tidak sedikit juga mengatakan ini adalah memang sudah kehendak Allah, azab Allah ataupun macam model itu. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini kami butuh pencerahan dari Ustaz, mungkin bisa dilihat dari sisi Al-Quran atau apa yang memang dalam Islam itu memang sudah ada hubungannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musibah itu kita melihat dari dua sisi ya. Kalau musibah itu ditimpakan kepada orang yang beriman, itu ujian namanya. Ketika musibah ini itu dialami oleh orang-orang yang tidak beribadah, itu laknat namanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan musibah, menguji, itu punya alasan. Ketika Allah menguji orang beriman, punya alasan. Allah ingin mengetahui bagaimana kadar imannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah pada orang kafir, itu punya alasan. Karena mereka itu sudah yatajawaz al-had, istilahnya sudah kelewat batas. Dalam Al-Quran, cara Allah melenyapkan satu kelompok, satu negeri, satu kaum, itu ada tiga. Yang pertama ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan seperti siapa? Seperti Nabi Nuh, pembangkang Nabi Nuh alaihissalam, Fir'aun laknatullah. Kemudian yang kedua, arsalna alaihi sayhah, itu dikirim angin. Jadi seperti kaum Ad dan kaum Samud, itu cara dimusnahkan oleh Allah. Cuma yang kedua, kadang-kadang karena ditiup sangat kencang sekali terjadi pergesekan sehingga muncul api, Yang ketiga, ada kelompok yang saya lenyapkan di bumi, itu dengan dengan gempa dan lain sebagainya, sehingga mereka ditelan oleh tanah ya. Jadi ada tiga model. Makanya ini tidak jauh kita melihat dulu salah satu contoh yang lain. Ketika di Yordania, itu dalam Al-Quran pada surah Yasin, ini juga kejadiannya pernah teriakan malaikat Jibril. Sebagian mengatakan apa? Sayhah yang dimaksud ini adalah angin sangat kencang sekali.
sehingga terjadi pergesekan, sehingga di Yordan itu terbakar semuanya. Makanya illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kenapa kejadian ini terjadi? Karena di Yordania itu ada raja zalim yang dia penyembah patung, dia memaksa masyarakatnya untuk menyembah patung. Waktu itu ada seorang pemuda namanya Habib An-Najjar. Dia mendakwahi raja, tetapi apa? Habib An-Najjar ini dibunuh oleh raja zalim. Ketika itu Allah murka dan mengatakan, saya azab mereka illa sayhatan wahidah, dengan satu tiupan, dengan satu teriakan. Maka sebagian mengatakan itu angin kencang, sehingga terjadi gesekan itu, sehingga terbakarlah kampung itu. Jadi makanya mereka itu faidahum khamidun. Khamidun itu apa? Khamidun itu arang. Maknanya apa? Berarti sebelumnya sudah terbakar, jadi arang. Ini juga kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat lain juga. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu ada sab'ina rajulan limiqatina, ada 70 orang ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperdalam Taurat. Apa kata mereka? Kami tidak percaya ya sebelum hatta narallaha jahrah, sebelum kami melihat Tuhan itu secara nyata. Ketika itu apa? Fa akhadathum sa'iqah, angin kencang juga. Ya, makanya kita harus melihat azab itu tidak ini dari tiga ini. Ya, dari tiga tadi. Ya, termasuk angin di situ. Kemudian air ditenggelamkan, atau angin atau gempa. Jadi ditelan oleh bumi. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena-fenomena, ini kita bukan di sana saja, dimanapun. Ini yang digambarkan di dalam Al-Quran, ketika satu kampung itu dimusnahkan oleh Allah melalui angin. Bahkan nanti ada angin yang tidak mengeluarkan api. Jadi seperti kaum Ad itu sarsarin atiyah. Jadi sarsarin atiyah, angin yang sangat kencang sekali tapi tidak keluar api. Ada nanti angin yang kencang sekali keluar api. Jadi artinya apa? Apapun yang terjadi di bumi ini itu tidak terlepas dari kontrolan Allah. Jadi tidak ada yang mengatakan ini akibat sipulan, tidak ada itu. Ya, contoh masalah rezeki juga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapapun dia, kafirkah dia, mukminkah dia, siapapun dia, rezekinya memang sudah diatur oleh Allah. Rezekinya memang sudah dalam genggaman Allah. Walaupun dia orang kafir. Oh, ini sipulan dia yang bakar ini, dia bakar itu. Azab itu bisa melalui wasilah-wasilah. Ya, seperti kita kita menerima penghargaan dari orang lain. Jadi artinya Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah i'lam anna rizqa minallah. Ketahuilah rezeki itu sebenarnya dari Allah. Cuma apa? Didatangkan kepada kita melalui sipulan. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang kafir atau apa saja, ini akibat begini, ini kami begini, tapi semua sudah dalam kontrolan. Ya, semua dalam kontrolan. Kita sebagai orang yang beriman, Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin. Jadi bukan berarti ada satu kelompok nanti, Allah untuk apa kita berusaha, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Satu. Kemudian apa? Ada kelompok mengatakan ini semua kita yang melakukannya, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kerja dapat duit banyak, nggak kerja nggak dapat duit. Kalau kita buat ini maka hasilnya begini, kalau tidak buat maka hasilnya tidak ada. Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengkombinasikan antara dua ini, Yang pertama, artinya Allah memberikan keluasan pada kita tapi masih dalam kontrolan Allah. Sudah. Yang kedua, ya. Jadi kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita kombinasikan dua ini. Jadi tidak ada spekulasi mengatakan nanti ini kan gara-gara sebulan, ini gara-gara sebulan. Tidak ada gara-gara sebulan. Karena semua sudah Allah mengatakan dalam Al-Quran faqaddarna fa ni'mal qadirun. Itu dalam kandungan saja sudah dikontrol. Apalagi ketika nanti lahir ke dunia. Jadi makanya dalam surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun itu sudah mengandung makna kontrol. Mengontrol angin, mengontrol ini, mengontrol hujan dan lain sebagainya. Jadi makanya semua sudah, kalau dalam hadis Rasulullah, hujan itu sudah dikontrol oleh Allah. Kecuali hujannya pada masa Nabi Nuh. Itu sudah tidak ada, bukan tidak dikontrol. Artinya kontrolannya sudah lebih tidak seperti biasanya. Kemudian angin begitu juga. Angin ada kontrolan semuanya. Kecuali ketika Allah mengazab satu kaum, itu kontrolnya sudah keluar daripada ini. Contoh, angin ada sekian persen, 20%, 10%. Tapi karena mereka itu dilaknat oleh Allah, angin itu bisa bertiup dalam keadaan 100%. Ya, itu sudah di luar kontrolan. Jadi maka kita harus menyikapi dulu.
Apakah yang terbakar itu orang-orang mukmin? Kalau orang mukmin berarti ujian dari Allah. Apakah yang terbakar itu orang kafir? Kita lihat. Kalau betul orang kafir, itu yang sesuai dengan Allah firmankan dalam Al-Quran. Falamma farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka bangga dengan kerjanya, bangga dengan hartanya, bangga dia tidak beribadah, dia tidak patuh, saya ambil dia tiba-tiba dan mereka mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, itu yang disampaikan oleh Ustaz kita bahwasanya tidak ada musibah itu yang terjadinya tiba-tiba, semua dalam rencana Allah. Baik Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz yang kita tanyakan, di tengah masyarakat juga terutama umat muslim. Nah, ini bagaimana sebenarnya umat muslim menyikapi, karena ada kontroversi juga. Ada yang terlampau gembira, ada yang malah sumpah serapah. Memang mereka harus pantas mendapatkan itu. Mereka sudah membantai orang-orang Palestina begini, begana. Pokoknya luar biasa. Dan ada juga yang tidak sesuai dengan itu. Tidak boleh kita senang, tidak boleh kita terlampau gembira, tidak boleh kita menyumpahi mereka. Mereka juga manusia. Cara kemanusiaan kita harus tetap perhati. Nah, sebenarnya dalam hal ini seperti apa kita menyikapi selaku muslim musibah ini? Sebenarnya dalam Al-Quran sudah diatur masalah itu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, faksusil qasas. Ya Muhammad, ceritakanlah cerita tenggelamnya Fir'aun, cerita tentang sebagai apa? Ibrah. Ya, ibrah. Jadi kalau kita menertawakan tidak ada fungsi apa-apa. Kalau kita pun sedih tidak ada fungsi apa-apa. Tapi sebagai apa? Sebagai ibrah. Ibrahnya apa? Jangan jadi seperti mereka. Itu ibrahnya. Jadi ibrahnya apa? Jangan jadi seperti kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti kaum yang digempakan oleh Allah, fa akhadathumur rajfa fa asbahu fi darihim jathimin. Seperti kaum Madian. Jadi artinya apa? Dalam Al-Quran ada juga Allah melaknat kelompok melaknat ini, ada dilaknat oleh Allah. Tetapi laknat ini menjadi pelajaran. Ya, menjadi pelajaran. Arti kalau menjadi pelajaran ada yang kita ambil manfaat. Tapi kalau kita ketawa ya tidak ada manfaat apa-apa. Paling enggak cuma ketawa saja. Kalau kita sedih tidak ada apa-apa. Makanya di faksusil qasas, ceritakanlah cerita ini supaya menjadi pelajaran. Sebenarnya begini, Al-Quran sudah lengkap memberikan pelajaran itu. Sebenarnya cukup dengan Al-Quran saja dan dengan hadis saja kita sudah paham sebenarnya. Tetapi karena tidak paham juga, maka dikasih contoh yang langsung di dunia ini. Ini coba lihat, ini contohnya. Contoh ini sama seperti kaum terdahulu juga. Makanya Allah makna faksusil qasas. Kamu ceritakan kejadian Nabi Nuh, kamu ceritakan kejadian raja di Yordania yang saya bakar mereka. Untuk apa? Kalau kejadian itu terulang lagi, maka azab ini akan saya ulangi lagi. Ya, akan saya ulangi lagi. Apabila mengurangi timbangan seperti kaum Madian, akan saya gempakan mereka. Kalau kejadian ini terulang lagi, maka gempa-gempa itu akan terus ini. Gara-gara apa? Ilahnya itu. Ya. Jadi artinya kita jadikan pelajaran saja. Dan kita lihat nanti seperti Amerika itu bukan suatu hal yang baru. Artinya sudah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai ini hal yang baru, bukan hal yang baru itu. Jadi dalam Al-Quran sudah ada. Ketika kita melihat gempa, ini hal baru, bukan hal baru itu. Dalam Al-Quran sudah berapa ayat sudah mengungkapkan tentang jangan mengurangi timbangan, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Nanti akan fa'akhadathumur rajfah. Saya timpakan gempa kalian dan kalian itu, kalian mati semuanya kata Allah. Ya. Atau saya tenggelamkan kalian. Atau saya balik kelompok orang yang sodomi itu akan saya ada kejadian-kejadian yang tanah berjalan itu. Ya. Jadi artinya sebenarnya ini hanya bagian kecil. Yang mereka terbakar bagian kecil. Makanya kita beruntung sekali sebagai umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran pada umat Nabi Muhammad. Kejadian itu sudah ada dalam Al-Quran. Ini hanya dinampakkan ini contoh. Kalau tidak bisa mengambil ibrah, ini coba lihat. Kalau nggak bisa, coba lihat ini. Padahal semua sudah ada dalam Al-Quran. Ya, pemirsa sekalian, itulah dari penjelasan dari Ustaz kita bahwasanya kejadian ini semuanya bukan hal baru bagi umat Islam, bukan hal baru, sudah ada dalam Al-Quran. 14 abad lebih sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan juga bagi kita sebagai umat Islam, jangan sampai musibah ini kita jadikan bahan tontonan, bahan hiburan, bahan kita untuk mentertawakan. Tapi seperti saya bilang tadi, kita ambil ini sebuah pelajaran ibrah bagi kita, bahwasanya seperti inilah Allah menampakkan esensi Allah kalau kita tidak mengindahkan, tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan.
Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya telah menyampaikan, memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita jangan termasuk hambanya yang diazab nantinya. Semoga kita hambanya yang diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semuanya sehat dan selalu dalam hidayah Allah. Akhir kalam, saya Dedi dari Kajian Serambi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.